Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kalau memilih begitu kan ya, kalau Purbaya ini diberikan pilihan, maka Pak Purbaya ini mengatakan saya mending nggak bayar hutang kereta cepat. Kenapa? Karena itu lebih efisiensi, lebih Pak Purbaya ini lebih melihat bagaimana infrastruktur di berbagai daerah. Wih. Lebih mending yang mana gitu. Terima kasih. Kalau untuk saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Keren mas ya. Apalagi Pak Purbaya kabarnya diajak ke Cina untuk menegosiasi begitu. Masih diskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besarnya. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Nampaknya ya Pak Purbaya ogah-ogahan aja begitu kan ya, karena ini yang diperintah Pak Purbaya oleh Presiden Prabowo, maka mau tidak mau harus menuruti. Ini ya Pak Purbaya soal hutang kereta cepat, kalau saya mending nggak usah bayar. Artinya secara tidak langsung tetap ngotoh ogah untuk membayar hutang kereta cepat ini menggunakan APBN. Kenapa kok seperti itu? Karena APBN ini adalah uang rakyat. Ya, sedangkan WUS ini adalah ya bisnis to bisnis di situ kabarnya. Ya, biarlah Danantara yang sudah BUMN kan sudah berada di naungan Danantara begitu. Biarlah mereka begitu. Nah, salah satu yang kemudian disorot lagi adalah soal dugaan markup. Nah, sudah dugaan markup ini ternyata begitu kuat ya, bahwa sekarang ini KPK kabarnya juga menemukan adanya dugaan yang begitu luar biasa merugikan uang negara, sehingga ini akan menjadi catatan penting begitu kan kepada Presiden Prabowo begitu, mengatakan bahwa tanah negara dijual kepada negara. Ini kan begitu gimana begitu kan ya. Sampai Pak Purbaya ini geleng-geleng kepala, sampai Pak Purbaya ini ogah begitu kan ya, bagaimana membahas soal hutang kereta cepat. Makanya mau tidak mau yang saya katakan tadi bahwa Pak Purbaya nyalinya ya 10 hari ini begitu kan ya sudah tidak senyali koboynya. Kenapa? Nampaknya ada pembungkaman. Pembungkamannya gimana Bang? Ya karena kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Purbaya. Mungkin ya jangan buat gaduh lah, kira-kira seperti itu begitu. Tapi Presiden Prabowo Subianto begitu kan, saat jumpa pers kemarin, saya akan tanggung semuanya. Wih, ya mau tidak mau harus ditanggung begitu kan ya. Tapi jangan dibebankan kepada rakyat. Dan itu janji dari seorang Jokowi. Janji dari seorang Jokowi, haram hukumnya apabila kereta cepat ini menggunakan APBN. Tapi APBN kita apakah ini mau dipakai seperti itu atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas KPK sekarang ini lagi mengusut tuntas begitu kan. Masa iya tanah milik negara dijual sendiri begitu kan ya kepada negara juga. Dan ini akan ada temuan baru begitu. Siapa yang akan menjadi tersangka dan siapa yang harus diperiksa begitu. Makanya Pak Purbaya mengatakan begini, saya akan mematuhi apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo. Mengatakan begini nih, Menko Purbaya Yudi Sadewa begitu menyatakan akan mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian hutang kereta cepat ya atau WUS ini. Sebelumnya Pak Purbaya sempat menolak pembayaran hutang itu. Nah, setelah menolak begitu Pak Purbaya ya di sebuah kalimat media di kantor kementerian mengatakan bahwa
Kalau ini atas perintah dari seorang presiden, mau tidak mau ya mau dilakukan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Menko Purbaya ini ikut arahan Presiden Prabowo Subianto soal hutang bayar kereta cepat. Dan pada akhirnya Pak Purbaya tidak bisa ngapa-ngapain loh, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini menanggapi wacana pembagian peran antara pemerintah dan Badan Pengelolaan Investasi atau BPI begitu Danantara terkait dengan pembayaran kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Sebelumnya ya Chief Operational Officer atau COO ya Danantara Doni Oskaria juga menyebutkan bahwa Danantara akan berperan sebagai pihak yang mengelola operasional dari WUS. Nah, sementara pemerintah berperan sebagai pengelola dan penyedia infrastruktur. Nah, apakah nanti tetap skema pembiayaannya adalah separuh dari Danantara, separuh dari APBN, dari uang rakyat begitu kan? Apakah seperti itu nantinya? Ya, belum tentulah begitu kan. Ya, belum tentu apakah sepenuhnya atau tidak. Nah, namun ia menegaskan bahwa pembahasan masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir. Menurutnya ia akan mengikuti arahan langsung dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau sepenuhnya ya seorang presiden memberitakan, Pak Purbaya, kamu memilih bagaimana? Kalau satunya adalah pakai uang APBN, satunya tidak. Pak Purbaya ini harus mengatakan pasti memilih pasti memilih saya akan menolak untuk membayar hutang kereta cepat. Seandainya bisa memilih begitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Pak Purbaya tidak bisa ngapa-ngapain soal ini begitu. Ini salah satunya juga baca komentar begitu. Betulkah ya memang nggak sanggup lagi bayar ya? Ya nggak usah bayar, nanti kalau gagal bayar ya ini kan sifatnya pembiayaan dari pinjaman ya, biar Cina sebagai pemberi pinjaman menarik jaminan kereta WUS itu ya. Kok pusing amat sih, salah satu komentar dari netizen. Siapa yang bertanggung jawab? Ya yang bertanggung jawab ada yang mengatakan wah Jokowi dong. Ya mau tidak mau ini harus Pak Purbaya ini luluh pada akhirnya begitu kan. Ada yang mengatakan mundur aja Pak dari kabinet, ya tetap aja seperti itu kata netizen. Tegas ya, tegas aja Pak ya, dan prinsip Bapak. Contoh Pak ya Ignatius Jonan ya, beliau lebih baik dipecat ya dari Menhub daripada disuruh jalan ini proyek KCC. Ingat Pak ya, kebijakan tersebut ditolak rakyat, dipidanakan nanti Pak. Salah satu komentar netizen ya, hidup Jokowi. Ini pemerintah sekarang ya udah dapat kepercayaan lagi dari masyarakat karena naiknya dari Pak Purbaya. Tapi emang dasar pemimpin yang diinginkan ya orang politik ya begitulah susah. Makanya banyak yang mengatakan kalau orang baik itu pasti banyak musuhnya. Tapi bukan rakyat sendiri yang menjadi musuh. Ya para oligarki begitu kan. Para oligarki, para orang-orang yang punya kepentingan besar. Tapi sangat disayangkan kalau Pak Purbaya ini tetap seperti ini begitu kan ya. Saya melihat bahwa karena ini adalah uang rakyat, maka infrastruktur itu sebenarnya fokus di berbagai daerah ya. Karena di berbagai daerah ini jalannya masih banyak yang rusak ya, akses perekonomiannya masih jauh begitu kan ya. Makanya salah satu yang menjadi indikator dari Pak Purbaya ini bagaimana infrastruktur di berbagai daerah itu ya ditangani dengan cepat. Nanti kalau ditangani dengan cepat, maka orang-orang akan melihat bahwa pemimpin dari Presiden Prabowo begitu kan. Maka sangat menjadi sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Tetap diingat begitu. Seperti Pak SBY ya, ekonominya naik, ya tetap dibicarakan di situ begitu. Nggak tahu lagi kalau yang lain begitu kan. Saya hanya berpikir seperti itu begitu. Apalagi sekarang ini dugaan-dugaan ada makar besar ya. Masa bisa? Kok bisa-bisanya begitu kan ya? Kok bisa-bisanya ada tanah negara dijual kepada negara. Ini kan pada akhirnya untung banget di situ, Bos, ya. Untung banget ini. Modus garong bikin proyek rugi, rakyat disuruh maklum. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi saya pribadi menganggap bahwa Pak Purbaya ini sekarang ini hati-hati begitu kan. Benar-benar hati-hati. Tidak sekoboi dulu.
Ya kenapa? Karena saat dulu begitu nampaknya mau diberesin semua begitu kan. Soal bea cukai, soal pajak, soal ini, soal itu dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, maka kemudian yang terjadi situ begitu melempam begitu, tidak kuat pada akhirnya. Artinya apa? Artinya seorang Presiden Prabowo saya punya kekuatan, punya kebijakan. Teriak-teriak, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, begitu kan. Ya, pada akhirnya mau tidak mau diteruskan begitu. Tapi menurut saya pribadi ya kembali ke yang tadi bahwa itu adalah uang rakyat, uang negara, ya maaf uang rakyat begitu kan ya. Maka itu harus kembali kepada rakyat. Artinya apa? Artinya ya kalau difokuskan kepada kereta cepat, bagaimana orang yang sudah bayar pajak begitu kan ya di berbagai seluruh daerah tapi tidak menikmati itu begitu. Ya ini kritikan-kritikan keras ya, kritikan-kritikan keras. Saya pribadi menganggap bahwa ini harus diperbaiki begitu. Kalau Pak Purbaya ini berangkat ke Cina untuk negosiasi ya wallahu alam bagaimana begitu nanti. Karena Pak Luhut kabarnya negosiasi ya hanya itu aja mereka. Malah nanti ditertawakan oleh Luhut begitu ya. Kalau Pak Purbaya ini ikut ke Cina, ikut menegosiasi, lalu kemudian gagal, maka Luhut ini akan tertawa lepas. Saya aja ditolak, apalagi Anda. Kira-kira seperti itulah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Lo dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.